Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Kamu pernah ada di situasi yang ketika kamu ngerasa aku tuh salah tapi malah lucu ya, ketawa gitu loh, Din? Pernah nggak? Many times, yes. Many times. Iya, pernah Baju. Aku kayak yang ketawa dulu baru cerita gitu. Padahal itu ada hal bodoh yang barusan aku lakukan gitu. Jadi biasanya aku ngetawain aku sendiri gitu. Tapi aku beraninya, maksudnya aku nggak malu gitu ya, share tentang hal itu ke misalnya adik aku, atau aku telepon mama kayak gitu, aku telepon adik kalau nggak mama sih dulu gitu. Jadi ya many times yes, aku sering gitu. Kalau Baju pernah? Barusan tadi pagi sih. Tadi pagi aku kan bawa makanan ya ke kantor gitu. Terus aku parkirin mobil di depan kantor persis gitu, di depan pintu kantor. Aku bawa ambil makananku, aku taruh di kantor, masuk kantor. Mobil masih nyala kan? Iya. Udah ditaruh di kantor, aku balik lagi ke mobil, aku parkir. Terus ada temanku yang bilang, "Mbak bawa apa?" "Oh, aku bawa makanan," gitu. Terus mana makanannya? "Sebentar ya, aku buka mobilku." Geblek banget gak sih? padahal udah ditaruh. Terus dengan bodohnya aku tuh buka mobil lalu kaget, "Loh, kok nggak ada gitu." Ya ampun, aku mengalami kepikunan, Din, ya ampun, kepikunan parsial. Terus aku bilang ke temenku, "Ya ampun, makanannya itu udah aku taruh di kantor," kayak gitu. Aku udah lupa, terus ngakak temanku, ngakak. Terus aku bilang, "Ini kayaknya kebanyakan yang aku pikirin soalnya," aku bilang gitu. Terus temanku bilang apa? "Enggak Mbak, itu kebanyakan duit," katanya. Kebanyakan duit sampai lupa makanannya udah ditaruh di kantor apa gitu. enggak gitu. Amin, gitu aja. Kalau aku yang sering sih Baju, yang sering kita sebutin juga. Aku juga sering kalau misalnya kita lagi duduk gitu sama teman-teman aku terus kita share gitu. "Alah, kalau kamu nggak ada cerita baru, palingan yang jalan tol lagi," gitu. Jadi ceritanya aku tuh Jalan tol lagi ya. Udah pernah kita sebutin ya Baju di video kita yang lain gitu, kalau misalnya dulu pernah saya ketika di Semarang itu salah masuk jalan gitu. Saya naik motor ceritanya. Terus abis gitu karena arahan temen saya itu lurus aja udah, lurus aja. Nah, kan lurus aja itu banyak gitu kan. Lurus agak ke kanan. Nah, kayak gitu, lurus saya ke kanan atau lurus. Menurut Google Map-nya kan slightly right gitu kan ya. Kayak gitu, jadi ya akhirnya saya lurus agak ke kanan itu tadi yang ternyata itu adalah jalan mau masuk ke tol. Udah gitu. Ya gitu, padahal saya bawa motor. Nah, kayak gitu-gitu yang terus itu lucu gitu kalau diketawain. Iya. Menurut aku. Terus yang cerita temen aku juga yang dia pernah jatuh, terus roknya itu karena dia dibonceng di belakang, dia kena jerujinya Mbak Ju. Jadi kan itu gelibet gitu kan terus ya. Mereka berdua jatuh kan, temen aku yang dibonceng ini juga yang membonceng gitu kan, naik Magdalena waktu itu. Motor temen aku dinamain nama dia sendiri Magdalena, teman-teman. Terus udah jatuh. Terus ketika kita reminiscing ke memori yang itu tadi gitu, itu tuh akhirnya ketawa, bukan hal yang sedih banget gitu, kasihan gitu kan, itu serem soalnya roknya masuk ke jeruji segala macam, enggak, ketawa otomatis ngakak gitu. Ya udah kayak gitu berarti itu bisa disebut sebagai seni menertawakan diri sendiri nggak sih Mbak Ju? Dari sebuah tragedi juga bisa ya, kayak tragedy. Dulu kita menganggap itu tragedi gitu, sesuatu yang sangat menyakitkan, nggak mau diulang lagi, tapi begitu kita mengingatnya, lucu juga ya. Coba kalau saya nggak mengalami itu, mungkin saya nggak akan ada di posisi seperti sekarang, kayak gitu. Dan kadang-kadang aku seringnya nggak sadar Mbak Jo, yang ingat itu justru teman aku gitu. Jadi itu pas kita ngobrol gitu, iya, yang dulu waktu kamu bertengkar sama ini kan gitu, pernah aku bertengkar itu tuh kayak ngakak gitu aja, yang sampai gini segala macam gitu. Nah, ada lagi nih cerita
cerita tentang Beberapa orang ya. Iya, beberapa orang yang menjadikan Dirinya tertawa, sendiri diri sendiri. sebagai objek untuk tertawa. Bener. Selain itu juga menjadikan komedi ya, bisa kita sebut di sini komedi juga, karena kan komedi bikin orang ketawa kan gitu. Itu sebagai cara dia untuk dia making friends, gitu, Iya. make friends gitu. Aku taunya yang ini tuh Raditya Dika Mbak Jo. Waktu diwawancarin sama Cinta Laura di Bicara Cinta di channelnya si Cinta itu. Nah terus di situ Cinta nanyanya gini ke Dika, pasti setiap orang itu memiliki kalau nggak fase terburuk ya fase yang paling nggak enak yang bikin itu turning point dia jadi bisa pede gitu, dia jadi bisa sukses, dia jadi bisa apapun itu yang baik-baik gitu. Nah kalau kamu apa, kata Cinta, tanya Cinta kayak gitu ke Dika. Dika bilangnya, wah apa ya? Terus, tunggu, mungkin ya Cin, mungkin. Ini gue kepikirannya ini, ya nggak apa-apa, cerita aja gitu. Nah, waktu dia kelas 6 SD Mbak Jo, Iya. dia itu main ke rumah neneknya gitu. Main ke rumah neneknya yang di situ banyak buku. Nah, dia nemuin salah satu buku itu tentang komedi gitu. Aku lupa serialnya apa. Dibacain abis sama si Dika. Nah, menurut dia lucu, dia bilang ke nenek, "Nah, ini aku pinjam, aku bawa ke sekolah." Ya, iya. Waktu di kelas, terus ada temennya sebelahnya itu, dia baca, terus kan dia ketawa. Terus abis itu temennya penasaran lah, kenapa kamu ketawa? Ini ada lucu gitu. Abis ini ada lucu, diceritain lah sama Dika. Nah dari situ nggak cuma temennya aja, ternyata semua orang hampir di kelasnya itu ngerubung si Dika untuk Dika ceritain. Pengen dengerin cerita lucunya itu. Bener. Dari Iya. situ akhirnya Dika kayak yang, oh mungkin this is the way I can make people gitu, I can make friends maksudnya kayak gitu, karena dia memang sampai kelas 6 itu dia nggak punya teman. Iya, just like me. Iya, dia kan a very introvert person gitu. Dan saya sama Raditya Dika banyak kesamaan dari tanggal lahir sampai tahun. Nah tuh. Ntar aku edit terakhir. It's okay. Saya Raditya Dika sama Deddy Corbuzier punya tanggal lahir yang sama, tanggal dan bulan ya. Cuma pada saat Tuhan membagi-bagi rezeki, itu tuh banyakan mereka dibanding saya. Nah, iya kayak gitu. Jadi dari situ terus akhirnya Dika mungkin salah satu turning point yang bisa jawab pertanyaan Akhirnya Cinta dia tadi. Banyak temennya sejak Dengan dia dia bisa nyeritain tentang cerita lucu itu. Akhirnya dari situ terus dia bisa, ya dia tawain diri sendiri pasti, cerita-cerita lucu pasti. Akhirnya jadi hal-hal kecil tuh bisa jadi konyol gitu. Soalnya kan novelnya Dika, cerita buku-bukunya Dika itu Mbak Jo, semuanya lucu Mbak Jo. Dan itu mostly dari, ya memang bukunya Dika emang lucu, dari emang pengalaman spesialis. pribadi maksud aku. Iya emang. Kayak Saya membaca gitu. hampir semua bukunya Raditya Dika. Dari judulnya udah bikin kambing apa aja, Jantan. kambing jantan gitu. Terus pokoknya ada apa namanya, ada hubungannya sama binatang binatang-binatang gitu. apa itu, Kayak gitu, koala apa koala gitu. bener. Banyak. Pokoknya. Tuh kalau Mbak Jo, Kalau aku mau nyeritain apa? ini buat teman-teman yang udah pernah menonton serial Game of Thrones, salah satu serial TV ya, yang paling populer di seluruh dunia. It was a big hit. Ya sayangnya kamu nggak nontonin. Yeah. I just couldn't find the time Mbak Jo, masih belum bisa. Yeah, couldn't find the time, but you always watch Korean drama. Karena Mbak Jo, it is about the how do you say, kerajaan thing gitu, that which is I Game not of Thrones, really like Game gitu. of Thrones, Ya oh kan? iya, istana sentris, perebutan kekuasaan, politik banget. Nah di situ ada salah satu tokoh namanya Tyrion Lannister, pemerannya itu Peter Dinklage. Nah ya itu tahu. Itu bener nggak ya nyebutnya Dinklage? Dinklage. Iya. Dinklage ya. Yes, Dinklage. Peter Dinklage itu mohon maaf dia dwarf ya, kayak kerdil gitu. Bener. Kan. Dia memang terlahirnya memang sudah kerdil. Kecil ya Mbak Jo. Benar. Dan perjalanan hidupnya itu luar biasa perjuangannya, karena
banyak dibully, Benar. Karena dia termasuk ditertawakan oleh orang-orang. kalau di Indonesia namanya ABK kan yang Baju, anak berkebutuhan khusus itu kan? Berkebutuhan khusus karena dia lahir udah dalam Benar, kondisi seperti iya. itu dan sampai dewasa tinggi badannya tuh cuma 135 cm. Yes. Tapi ketika dia He's a mengalami special one. berbagai macam kayak diejekin Bullying orang-orang, itu, bullying bullying itu, itu. dia tuh menganggap bahwa ini bukan kesalahan kamu, itu salah mereka kalau mereka ngejekin kamu gitu. Iya. Tapi yang ngomongnya dalam bahasa Inggris gimana dia Iya. bahasa Inggrisnya dia? Kayak gitu aja yang malu aku. Terus habis gitu. Terus yang aku salut banget, Iya. dia main film di Game of Thrones itu dia paling banyak dapat penghargaan, Emmy Awards sampai Golden Globe segala Iya. macam. Aku So many nonton awards. itu, nonton dia di Game of Thrones itu loh, Dini, ya ampun, dia tuh pendek tapi pesonanya luar biasa. Iya. Dia tuh dari cara dia berdiri, cara dia menatap orang, cara dia ngomong itu kelihatan banget bahwa you don't underestimate me. Kayak gitu loh, paham gak sih? Don't ever underestimate me. Iya. Dengan sama kayak gazing gitu. Jadi kayak gitu. orang bakalan ngelihat dia tuh udah respect duluan karena dia menghargai dirinya sendiri juga. Pernah lihat nggak ada orang yang dia baru diem aja, kita udah tahu bahwa kita harus hormat sama orang Benar-benar. itu. Gitu. Kayak dia ada auranya. Ada gitu nggak sih? aura yang Nah, semacam memancar gitu. memancar seperti neon gitu dikerubuti sama laron. Iya benar. Iya itu luar biasa. Ya jadi kalaupun punya kekurangan, punya hal yang tidak membanggakan diri sendiri ya diketawain aja Laugh it up. karena lucu, dibawa lucu aja gitu. Bawain Ih gampang lucu banget aja. ya ngomongnya ya. Iya tapi emang kadang-kadang aku juga suka kayak gitu Baju. Suka kalau misalnya sama teman-teman aku juga. Jadi kita akhirnya ejek-ejekan yang itu tuh ya lucu gitu. Meskipun kadang-kadang kalau misalnya aku agak keterlaluan gitu ya I said sorry kayak gitu. Nah Baju, ada akun di Instagram itu namanya nanti kita sambat tentang hari ini gitu. Dardin, sambat dalam gitu. bahasa Jawa, bahasa Iya. Indonesianya apa? Apa ya bahasa Indonesia sambat Mengeluh. apa ya? Ya kan? Mengeluh. Mengeluh. Oke, nah tuh. Tetap semangat, salah. Tetap pesimis, jangan semangat dan tetap mengeluh. Nah iya kayak gitu. Sama kayak tadi di kelas itu ya Baju. Nah jadi kalimatnya tuh kayak gini. Makanya biar mudah itu kita preteli gitu. Terus abis itu ada saudara, ada murid aku yang dari Bandung itu. Cuna preteli itu apa ya? Dia ketawa paling keras kan. Dipecahkan, Frau. Alhamdulillah Di Disva breakdown tahu. Iya, kayak gitu. kalau kita nyebutnya. Alhamdulillah Disva tahu kayak gitu. Alhamdulillah murid aku tahu gitu ya. Dia semua ketawa satu kelas ya Allah Frau Dini gitu. Gimana? Aku yang keluar di sini tuh preteli Baju. Aku nggak keluar bahasa Indonesia dan nggak keluar bahasa Inggris. Nggak tahu mau harus ngomong Karena apa. preteli Gitu. udah bahasa Indonesia deh kayaknya. Ya, di preteli. Nah kayak gitu. Nah sama kayak yang tadi sambat, nanti kita sambat tentang hari ini itu. Jadi kita mengeluh tentang hari ini. Terus spin off-nya ada teman-teman judulnya buku tuh nanti kita cerita tentang hari ini gitu. Nah kayak gitu. Nah itu kan kebalikannya dari NKCTHI, NKSTH itu. Salah satu postingan itu lucu gitu. Yang barusan aku baca dia bilangnya gini Baju. Ya Tuhan gitu. Saya itu sebenarnya nggak apa-apa dikasih cobaan mau kayak gimana gitu. Tapi mbok yo timingnya sing pas Gusti gitu. Tapi mbok yo timingnya sing pas to Gusti gitu. Kayak ada bahasa Jawanya gitu. Soalnya emang NKSTH itu spesialis kadang-kadang dicampurin bahasa Jawa sama dia Baju. Jadi gitu. dia tuh mau aja dikasih cobaan hidup seperti apapun, tapi harus pas timingnya. Iya. Jangan pas dia lagi down dikasih cobaan lagi. Udah jatuh ketimba tangga, kejatuhan apa? Itu apa Pohon sih? atap. Pohon atap. Kejatuhan genteng. Lagi itu kan. Ya Allah lu siapa gitu request ke Tuhan gitu kan Baju ininya gitu. Tapi ya dibikin lucu aja kayak gitu-gitu. Baju ada Gus Dur sih yang lucu-lucu itu waktu Gus Dur diminta mundur itu ya. Diminta mundur dari jabatan presidennya, dia bilang gini. Saya itu maju aja nggak bisa, apalagi disuruh mundur. Astagfirullah ya bener. Masuk. Gus Dur emang
Mati Ketawa ala Rusia itu yang salah satu buku yang terkenal bagus banget, itu lucu-lucu semua. Karena hanya orang-orang cerdas yang bisa menemukan kelucuan, apalagi dalam tragedi hidup seseorang ya, kayak kita mengalami hal yang kurang menyenangkan terus dibawa lucu gitu. Itu tuh butuh kecerdasan emosional loh, Din. Banget. Ya, Din. Bahkan aku barusan ingat yang Baju bilang tragedi. Kan tadi itu aku lihat YouTube-nya 1% Indonesia. Nah, di situ ada judulnya hidup itu lucu atau hidup sama dengan lucu atau apa. Nah, thumbnailnya ada Ernest, ada Panji, ada Ridwan Kamil, sama satu lagi ada pokoknya tokoh-tokoh gitu ya Baju yang merepresentasi job mereka masing-masing, tapi dia suka gak lucu gitu. Stand up komedian itu semuanya. Kayak gitu. Senior. Nah, si Pak Ridwan Kamil itu kan yang barusan kehilangan anaknya itu ya. Ada postingannya itu yang ketika dia di mana ya Baju? Itu masih 7 hari ya, dalam rangka 7 harinya anaknya yang wafat. Ada postingannya itu di bawahnya tuh lucu Baju. Terus kata netizen, loh kok Pak Ridwan Kamil sempat ngelucu gitu. Terus balasannya karena sebenarnya hidup itu memang lucu. Iya. Gitu. Iya. Gitu sih. Lucu banget sih. Terakhir saya baca postingannya Pak Ridwan Kamil juga. Lupa sih gimana ya. Terus pokoknya ada netizen. Dia screenshot gitu. Ada pertanyaan dari netizen. Pak Ridwan Kamil kok tadi nggak kelihatan ya di Istana Negara apa di mana gitu. Terus enggak kok. Aku di situ loh yang lagi makan kelengkeng atau apa gitu loh jawabannya. Terus sama si netizennya dia bilang lagi, oh aku pikir itu Nicholas Saputra. Iya udah. Ya, kayak gitu ya Baju. Soalnya memang dia selalu mencari kelucuan gitu. Dengan jokes itu kita tuh bisa lebih approach people ya. Lebih disukai orang, benar. Kayak gitu. Benar. Dan ketika kita menertawakan diri sendiri, itu kita orang lain itu bukan ngetawain kita tapi mereka ikut ketawa sama kita. Benar. Di reels Instagram aku dia Din. Itu tuh ada yang nanya. Ya gimana? Kenapa Mbak influencer lain itu kan mereka membuat video reels itu dari awal sampai akhir. Maksudnya misalnya 60 detik itu ya mereka full resep gitu, ngasih tahu bahannya apa, stepnya apa dalam waktu yang sesingkat itu. Kalau saya tuh cuma potongan-potongan video aja. Dan itu bahkan nggak ada 15 detik gitu. Tapi penonton saya bisa sampai jutaan, ada yang sampai jutaan kayak gitu. Bisa banyak. Terus? Kenapa gitu? Ya satu karena saya punya channel YouTube, ngapain saya bikin video pendek lagi, mereka suruh nonton aja YouTube-nya gitu kan. Dan yang kedua, aku pengen ada perbedaan dengan influencer lain gitu, bahwa aku tuh suka bercanda di situ, kayak caption-captionnya pendek, tapi bikin orang ngakak atau bikin orang senyum-senyum sendiri gitu loh, Din. Bener. Kayak contohnya yang paling viral sekarang itu yang goreng ayam pakai pandan itu loh. Saya bikin tulisan goreng ayam pakai pandan emang enak dong sampai lupa utang. Nah itu yang nonton komennya luar biasa. Ini gara-gara makan ayam pandan ini pada lupa bayar utang gitu. Hanya banyak yang dibikin serius gitu. Terus macam-macam, pokoknya saya pakai caption yang kecil sedikit doang, tapi bikin orang ada yang senyum-senyum, ada yang ngakak gitu. Terus aku ingat juga ada ini Baju, cerita Abu Nawas. Nah, Abu Nawas itu kan lucu banget kan, itu menceritakan apa ya Baju, cerita-cerita ketika di Timur Tengah, kebiasaan mereka, sejarah mereka segala macam, tapi dibungkusnya dengan yang lucu. Itu kan bisa lebih diterima ya Baju. Bisa diterima banget. Gitu. Nah, tapi tadi aku baca ya Baju di Google tuh, di kayak page-nya itu Alo Dokter gitu loh Baju. Jadi itu udah diawasin sama Dinas Kesehatan. Kok Dinas Kesehatan? Kementerian Kesehatan maksud aku. Jadi itu tuh diawasin sama. Aku langsung ingat Dinas Kesehatan sapi, hewan kurban. Kayak gitu, jadi itu udah lumayan oke lah gitu ya si website ini. Nah di situ ada penelitian yang kayak membalas gitu ya Baju, untuk membuktikan sebaliknya. Jadi penelitian sebelumnya itu bilang kalau menertawakan diri sendiri itu nggak sehat buat ya fisik ya psikologi seseorang. Itu yang ngomong psikolog
Ada sebuah penelitian memang hasilnya kayak gitu. Terus penelitian lain membuktikan gitu, Ju, di University of Granada gitu. Di situ Granada, Grenade. Granada Indonesia. Oh. Auf Indonesia Station Granada kayak gitu. Terus habis gitu Granat kalau Indonesianya Din, yang meletus itu, meledak ya. meledak. Nah, di situ jurnalnya namanya Personality and Individual Differences gitu. Nama jurnalnya itu. Hasilnya kalau orang yang bisa menertawakan diri sendiri itu sejahtera secara psikologis. Oh, aku setuju kalau itu. Gitu. Jadi memang terbukti gitu untuk Sejahtera membalas secara psikologis ya, sehat gitu kan, sehat secara psikologis, bisa menertawakan diri sendiri. Ini aku ada lagi nih quote sih, bukan penelitian. Hati-hati menertawakan orang lain. Jadi intinya tuh kalau bisa tuh jangan menertawakan orang lain, lebih baik kita menertawakan diri sendiri. Hati-hati ketika kita menertawakan orang lain karena mungkin saja Tuhan mengampuni ketidaktahuan mereka dan tidak memaafkan kesombonganmu. Dalam artian gini, kalau kita menertawakan orang ya, berarti orang itu melakukan sesuatu yang mohon maaf mungkin bodoh gitu kan. Makanya di mata kita, makanya kita ngetawain dia, ih goblok banget kayak, ih bodoh banget gitu diketawain gitu kan. Terus mungkin saja Tuhan itu sedang memaafkan mereka gitu loh, memaafkan ketidaktahuan mereka. Tapi dengan kita menertawakan orang lain, kita tuh sombong banget gitu loh. Lebih baik nertawain diri sendiri aja deh, bodoh-bodohnya kita ketawain diri sendiri. Kalau misalnya orang itu lucu, memang dia stand up komedian atau komedian diketawain oke. Tapi kalau misalnya seseorang yang gitu ya? Kekurangannya dia gitu kan, terus kita ketawain, aduh. Itu sama dengan pelecehan, kita melecehkan sih dalam tanda kutip orang tersebut. Betul. Gitu. Oke, kayaknya udah cukup ya tentang tentang seni menertawakan diri sendiri gitu. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.